Anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar, Martabak Kota Barat di Solo. Betul. Ya. Lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambar. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Nggak apa-apa, nanti sekalian. Cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu loh. Jadi clear banget ini Bang Iwan. Kalau ingin pembuktian real, bukan katanya-katanya, apa yang disampaikan Mas Suryo tadi, tapi akan lebih akurat kita menggunakan forensik digital analis bersertifikat. Jadi orang yang bisa menyampaikan ke publik secara akurat adalah seorang pakar forensik digital analis yang bersertifikat. Dan saya rasa Mas Suryo belum punya, saya tidak punya, apalagi kita bisa mencari itu. Akun Fufafa adalah milik Wapres. Mungkin Bang Karni atau teman-teman Pak Asri itu juga tanya, kok saya di belakang saya ada MKes-nya. Memang saya MKes Bang Karni, Magister Kesehatan. Dan saya hanya bisa menyarankan, kalau terbukti, saya ini sarannya bijak. Tolong periksa yang bersangkutan dengan namanya brain CT scanner. Dengan brain CT scanning, kita bisa tahu otak seseorang itu, mungkin bagian depan, itu sudah ada yang berkurang karena porno. Dan banyak ini, jejak digital di porno itu banyak. Saya nggak tega untuk mengatakan di sini, ada masuk ke X yang ada di misalnya Indonesia Timur gitu. Kemudian ada yang masuk Pornhub gitu. X24 banyak banget ini gitu. Jadi seseorang yang sudah punya kecenderungan kayak gitu, itu saya kira berbahaya Bang Karni gitu loh. Tapi untuk menentukan bahaya enggak, periksalah dengan brain CT scanner. Anda bicara tadi soal menurutnya otak dan pornografi. Makanya ini Hali IT atau Hali kesehatan? Saya punya MKes Pak Kapitra. Iya, oke. Jadi berhentilah kita kalau mulai bilang bertelagah soal apakah Gibran, PS, dan sebagainya. Kebencian-kebencian politik ini harus dihilangkan. Kebusukan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Kita bereksplorasi kebencian personal, kebencian partai, sekelompok untuk mendiskreditkan orang. Jangan cari orang yang sempurna Bung di dunia. Tidak akan pernah ada. Tetapi berah itu muncul kenapa? Kenapa? Udah. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred. Kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Kita sudah tahu, ada proses politik Prabowo Gibran melalui Pilpres dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang kompetisi. Diuji secara proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Prabowo Gibran. Ini yang buat kita bego. Kita ingin mengorek-ngorek supaya proses politik, proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Saya memang greget hadir di sini. Kenapa? Pertama, saya justru orang pertama yang mengkritisi Pak Jokowi. Jadi saya orang pertama yang bertemu tahun 2009 awal, pulang dari kerja sosial bawa anak Indonesia. Dan saya cari orangnya karena produknya laku di Dubai. Rumah kayunya terjual. Jadi saya membayangkan orang yang bisa mengubah bangsa adalah sosok yang punya produk, masuk pasar, independent income-nya. Dan saya juga orang pertama di medio Februari setelah sehari sebelumnya bertemu Pak Jokowi di istana, itu ADC Pak Sigit sama Pak Tony, sekarang Kasau, 20 menit, waktu saya dikasih 30 menit, tapi pertemuan itu 55 menit. Lalu besoknya saya bilang ke Jokowian punah, lalu saya dibully se-Indonesia. Dibully Pak. Akan halnya topik yang kita bicarakan, Fufu Fafa, yang diindikasikan saudara wakil presiden terpilih, saya bertemu terakhir itu ketika umroh 6-8 Juli 2014, di mana Bung Akbar Faisal juga ikut. Dan saya menyimak sosok yang sangat pendiam di Raudah ketika di Madinah. Saya sampai luka tangan kanan atas, terdorong oleh orang-orang yang besar demi mempersilahkan Gibran di depan saya sholat di Raudah. Dan saya pun ruku itu kena pantatnya, saking sempit. Setelah itu saya tidak pernah bertemu. Tapi saya ingin mengatakan begini Bang Karni. Kalau ingin pembuktian real, bukan katanya-katanya, apa yang disampaikan Mas Suryo tadi benar. Tapi akan lebih akurat kita menggunakan forensik digital analis bersertifikat.
2008 kami memperkenalkan istilah ini ketika saya ikut memverifikasi terbunuhnya David Hartanto di NTU. Kita mulai perkenalkan ke publik untuk mencari digital signature. Apa itu? Hashing data. Ada setiap huruf yang kita ketik, 32 bit huruf dan angka di belakangnya. Kalau Israel itu 64 bit, kita 32. Artinya kalau kita menulis kata fufu, V pertama ada 32 huruf di belakang, huruf dan angka. F ya. Uniform juga demikian dan seterusnya. Jadi orang yang bisa menyampaikan ke publik secara akurat, karena kan ini hal yang sangat presisi, adalah seorang pakar forensik, digital analis yang bersertifikat. Dan saya rasa Mas Suryo belum punya, saya tidak punya, apalagi kita bisa mencari itu. Nah poinnya, premis mayornya adalah kalau memang itu terbukti, kalau yang bersangkutan adalah wapres terpilih, apa yang disampaikan tadi dan apa yang saya simak di sosial media, karena saya pun belakangan menghindari sosmed, Twitter saya 100-an ribu lebih, sudah lama saya tutup, saya hanya aktif di Facebook, di IG, baru belakangan juga saya forward juga sedikit di TikTok. Dan kenapa hal itu saya lakukan? Ya tadi, saya mengungkap bahwa ada problem peradaban kita di 9-10 tahun terakhir gitu. Nah, pemaparan Mas Suryo tadi yang katanya pakar telematika, bagi saya adalah seluruhnya menghina kita semua, diri kita semua. Kesalahan ini, kesalahan kita semua. Kesalahan partai-partai yang merasa segalanya di dalam situasi demokrasi kita. Jadi di sini tidak fairnya. Nah, apakah Saudara Gibran tidak layak dilantik? Menurut saya tetap layak dilantik. Dan kebetulan juga saya memahami seorang sosok Prabowo Subianto. Karena tahun 2008 itu, beliau jadi wakil Ibu Mega, pernah membuat lomba menulis. Dan saya juara 1, dapat laptop sama flash disk modem. Di situ saya menganjurkan melalui Boyke Ambostiawan almarhum yang kala itu GM Nusantara Polo untuk menulis di blog publik. Saya menjadi ghostwriter, menjadi PS kala itu. Sekali dibaca, 2 kali enggak, ketiga kali cuma bos, terusnya saya kok. Dan saya menjawab aktivitas sosial. Jadi saya mengenal PS ini orang yang sudah selesai duniawinya. Jadi ketika saya menggadang Pak Jokowi dulu, saya menganggap beliau ini orang yang selesai duniawinya kala itu. Nah sekarang kita akan melakukan repetisi dengan Pak PS. Saya yakin dia tahu kok, dia diomongin nggak benar seperti yang terbaca sekarang, tapi bukan itu pemikirannya. Pemikirannya saya lihat bahwa persoalan bangsa kita, tadi saya kasih capture ke Bang Karni, daya beli kita sangat drop. Miring ke kiri, terbukti dari hari ini kredit yang tidak diambil oleh pengusaha itu walaupun sudah sudah di endorse, artinya sudah dipenuhi, sudah bisa diambil, tapi tidak diambil lebih dari 2.100 triliun. Kenapa mereka nggak mengambil itu? Karena berproduksi buying power lemah. Iya kan? Nah, Pak PS ini kan seorang jenderal bintang 4 dengan basic keluarga juga terdidik. Usia seperti hari ini, kita lihat belakang dia keliling kemana-mana. Yang dia pikirkan saya rasa bagaimana bangsa ini satu, bagaimana kita membangun sebuah marwah konten sosmed itu positif gitu. Tidak negatif. Sebab apa yang kita bahas tentang Pufufafa, kalau seorang forensik digital analis bisa membuktikan dan itu benar, betapa malunya peradaban bangsa ini. Malu tidak? Coba saya tanya ke Anda semua, malu tidak? Saya malu. Karena saya hadir ke sini, saya meminta kepada kawan-kawan di tim, di ELC, izinkan saya hadir. Saya terus terang mungkin wakil dari publik yang sangat terganggu. Kok kita dalam 10 tahun terakhir kian drop peradabannya, stunting moral, bukan hanya stunting fisik, stunting kemaluan, dalam artian memang malunya drop. Bahkan para pria pun, karena saya kalau ke Malaysia itu suka titip, karena kemaluannya stunting, suka titip itu penyemangat. Tadi bicara, iya kan, supaya lebih tidak stunting gitu.
Nah bayangkan dalam banyak lini kita stunting. Nah sampai kapan begitu? Sampai kapan ini kita biarkan? Sampai urusan Pak, boleh terus Bang? Sampai urusan ijazah Pak Jokowi dipersoalkan. Sampai dia PKI dipersoalkan. Saya menantang semua di sini, Bung Akbar juga dulu di rumah transisi. Saya mengindikasikan perubahan kejokowian itu di rumah transisi kok. Apa itu kejokowian? Memuliakan ketulusan, keinsanan, shake hand. Dan kalau saya pegang dada, yang bersangkutan seperti orang Jepun. Sangat santun. Lalu kenapa terjadi perubahan-perubahan itu? Saya terus terang aja, kami yang orang pendukung yang non partai, independen, diinjak-injak kok, digeser-geser kok. Waktu mengantar Pak Jokowi ke KPU, nyata saya masih punya rekaman, saya di samping sepeda ontel, orang partai yang kemudian jadi main sekap, kemudian juga jadi di lembaga tertentu, awasin uang iuan pilihan dari Jokowi. Apa? Saya mengusulkan seorang Kepala Biro Pers Istana kepada Pak Jokowi jenderal dan diterima. Tapi apa? 7 bulan difitnah megang pinggang wartawati. Padahal jenderal itu kakeknya ulama besar di Sumatera Utara. Dan saya panggil. Saya rekonstruksi. Enggak benar. Dan hari ketiga seorang kolonel pas pampres di istana mengatakan kepada si kepala pers yang saya usulkan diterima Pak Jokowi, mengatakan jangan fasilitasi iuan pilihan ke istana. Dan itu saya konfirmasi di medio Februari, kenapa menjadi 55 menit. Sigit Listio saksi, Pak Tony saksi. Saya katakan, Pak, kita bisa bertemu kalau Bapak yang memanggil. Jadi orang-orang yang berpikir vision merah putih di Republik ini menghadap presiden resmi dijegal. Sekali lagi saya katakan, saya tidak ada kepentingan kok kalau saya mau di Februari itu. Maret tuh RUPS PT Timah saya preskom pertama saya bisa. Tapi saya katakan Pak, tolong bebaskan Pak Antasari. Hari itu saya bertemu. Dan saya tidak kenal akrab dengan Pak Antasari sampai kaget dia. Kalau begitu tolong permohonan gerasi Mas. Kalau itu yang Bapak minta hari ini saya ke penjara besok jam 8. Bang Albinar Kepala Biro Pers mengasih ke Bapak. Dan itu dilakukan. Lalu saya tidak bisa bertemu, menyampaikan apa-apa. Nggak sengaja ketemu 21 Januari 2017 di Palembang. 2,5 jam diajak di hotel. Saya baru tahu ada jabatan asisten ADC yang ini orangnya sangat familiar. Terutama emak-emak ya. Teddy yang ada melekat dengan Pak PS. Baru tahu saya kalau ada asisten ADC Bang. 2,5 jam. Dan di forum itu saya mengatakan, Bapak begini, begana. Saya malah bilang lagi, Pak, bebaskan Ustadz Ba'asir. Tidak jabatan yang saya minta. Sampai saya di lift, dipanggil lagi, pintu kamar tidur dari tutup. Saya pertimbangkan, kita tanya intelijen. Karena waktu itu image-nya di umat drop. Dan Pak Ba'asir kali itu sangat tua. Saya bicara merah putih. Di sisi lain, kerelawanan di era sekarang ini kan aneh. Padahal menurut saya relawan tokoh yang kita jadikan jadi bubar gitu. Bubar. Kecuali nanti mau bikin foundation. Ini relawan gak ada dasar hukumnya diberi bantuan itu apa? Apa dasar hukumnya? Loh Anda relawan kok. Dan kalau umpamanya relawan diminta menjadi menteri atau jabatan tertentu ngaca. Saya pantas tidak duduk di bidang ini gitu. Sehingga tidak mendowngrade si pimpinan. Jadi kalau terjadi seperti hari ini menurut saya, kesalahan sebuah partai pendukung, oknum, ya kan? Kepentingan semua. Bahkan sebuah partai di publik mengatakan terang-terang, enak ya kita berkuasa. Ya enak tuh berkuasa gitu ya. Enak. Tapi kan enaknya seperti hari ini gitu. Giliran makin ke akhir semua memojokkan. Pertanyaan saya, apakah semua Jokowi, semua keluarganya nggak becus? Saya rasa tidak. Lagi kembali ke peradaban. Berulang kaji. Era Pak Habibie, presiden. Orang-orang yang terhormat di DPR, dalam laporan pertanggung jawab. Malu tidak berbangsa dan bernegara? Dan orang-orang itu masih jadi tokoh-tokoh kok di partai.
Rekamannya ada. Apa itu yang kita ulang? Sementara karyanya yang hebat, mana didukung negara. Begitupun berikutnya, apa yang akan kita lihat ke depan dengan kondisi bangsa kita makin drop, dan setiap hari kita di media memasukkan sampah ke dalam hati. Padahal kerja terberat di muka bumi yang saya pahami, membersihkan hati. Dan kalau filosofis ketuhanan kita yakin dan berpancasila, doa itu diterima oleh Tuhan dari insan-insan yang artinya bersih. Saya belum tentu benar, Bang. Tapi saya bersemangat datang ke sini untuk menyampaikan itu. Saya tidak ingin membela Pak Jokowi, karena saya pun nggak mau bertemu, karena meminta waktu dijegal, ya kan? Kemudian saya ingin bertemu kalau dia udah turun gitu. Nah begitupun tadi sudah saya jelaskan, saya bertemu Wapres terpilih juga 2014 di Mekah, nggak pernah bertemu. Dan kalau mau dibuktikan, saya ulang kembali. Bukan kapasitas seorang Yoroy Suryo yang bicara gitu. Seorang forensik digital analis, dan itu pasti akurat. Bahwa beropini tidak saya larang, Pak. Ya, Tapi otoritas, kesahihan setuju. berpendapat itu adalah seorang. Izin Wah. Bang Karli, karena Ya. saya disebut-sebut terus. Oke, kalau gitu mari kita tantang. Ya. Ya. Dulu saya juga banyak ditantang, Mas. Ketika saya dulu banyak nulis, Mas, Anda belum patut untuk nulis, Anda belum doktor. Oke, sekarang saya buktikan, alhamdulillah saya udah doktor. Ya gitu sekarang. Dan ketika kemudian saya tadi ditanya soal forensik digital, oke, saya in progress ke sana, Bang. Tapi apa harus menunggu saya lulus untuk dapat sertifikat itu untuk menganalisis? Saya kira tidak. Ya. Dan kalau memang ada, saya tantang sekarang, Bang Iwan, Bang Karli. Kalau ada digital forensic certified yang tadi disebut Mas Iwan, buka Fufu Fafa itu, jujur siapa yang ada di baliknya. Saya akan mendukung apapun temuan. Tapi kalau temuannya ternyata malah belok, kemarin ada soalnya yang katanya dia pakar keamanan cyber di salah satu TV, Bang Karli. Tapi ngomongannya malah soal kedamaian, itu sudah lama 10 tahun, sudah ke belakang. Ini pakar keamanan digital atau pakar apa gitu loh. Concern pada bidangnya. Saya setuju, Bang. Makanya saya juga on progress ke sana, Bang Iwan. Bagus Makanya saya kalau on tantang. progress ke sana. Makanya saya tantang, ayo pakar-pakar digital, forensik digital, temukan atau telitilah akun Fufu Fafa itu segera. Itu saya setuju. Pak. Iya, lanjut sambut Bang, itu. boleh. Jadi kita bisa mencari, artinya tim independen pun bisa, yang bersertifikat sekarang sudah banyak kok ya. Kalau dulu kan awal-awal masih ada Ruby Alamsah. Dan saya yakin mereka akan bekerja independen. Kan sudah saya katakan, kalau terbukti sahih. Terus saya mempertanyakan, malu nggak? Malu nggak semua? Tadi dijawab kok malu kok. Terus ngapain kita goreng-goreng terus kemaluan kita gitu? Bedakan oknum dengan kita, Bang. Ini oknum ini. Saya bisa katakan oknum, dan itu bukannya di dunia maya, di dunia nyata, Bang Karli. Kalau kita lihat track recordnya, anak ini pernah buka bisnis martabak. Namanya Markobar, martabak Kota Barat di Solo. Betul, Ya. saya lanjut ya. Terus gini, bentar. Dulu di warungnya itu, di ruangannya itu, dia menempelkan gambar. Dia meng-hire orang untuk melukis gambar Illuminati. Gambar Cyclops. Yang kemudian dikatakan oleh orang, ini Dajjal. Menurut saya ngapain juga sih dia di warungnya dia gambarnya. Jadi memang pikirannya sudah agak aneh gitu. Dan kalau tadi soal ijazah, ya betul. Enggak apa-apa, nanti sekalian cek juga ijazahnya. Jangan-jangan dia nggak memenuhi syarat karena nggak punya ijazah SMA. Gitu loh. Jadi clear banget ini Bang Iwan. Gak apa-apa, kita tantang saja pakar digital tadi ya untuk membuktikan, dan mari kita dukung penelitiannya. Dan kalau sudah, kita dukung juga yang bersangkutan untuk periksa sekali lagi, ini saya katakan di ILC, untuk periksa dengan brain CT scanner. Ya, itu untuk itu, Pak. Baik. Ya, jadi lanjut Bang. Pendek ya. Pendek boleh. Jadi ini kayak semacam dendam ya. Semacam dendam bahwa sosok yang kita bahas ini nggak bener, brengsek dalam tanda kutip lah. Kalau ada kata negatif. Persoalannya, kebrengsekan ini sudah kita hidang menjadi orang mulia. Secara legal. Walaupun ada persoalan hukum ini dan itu. Nyatanya wapres. Nyatanya wapres. Terus masih kita mau menelanjangi diri sendiri. Masih.